Dan ketika saya masuk ke dalam rumah itu, saya dorong suaminya untuk mendoakan. Apa yang terjadi? Suaminya peluk istrinya, dan suaminya itu mendoakan, suaminya itu mengusir kuasa kegelapan yang ada di dalam diri wanita tersebut. Gak berapa lama, kuasa kegelapan itu pergi. Walaupun terus terjadi beberapa jam, terus terjadi peperangan yang luar biasa. Tapi di situ suaminya yang berperang, suaminya yang mendoakan istrinya, dan doa yang berkuasa itu boleh nyata dan terjadi. Saya percaya ketika kita punya iman yang sungguh, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Maka doa kita menjadi doa yang penuh dengan kuasa. Ya, mengalahkan kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan itu harus kita usir. Kuasa kegelapan itu harus kita tengking, bukan kita yang diusir oleh kuasa kegelapan. Amin. Ya. Selain mengusir kuasa kegelapan, kita lihat sama-sama di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat yang kelima. Kisah Para Rasul 12 ayat yang kelima. Kisah Para Rasul 12 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. 12 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Bukan hanya kuasa kegelapan yang dilepas, tapi belenggu yang mengikat itu dilepas. Ketika Petrus di dalam penjara, jemaat tidak bisa berbuat banyak, jemaat hanya mendoakan. Ketika jemaat mendoakan dengan penuh iman pengharapan, dengan penuh kepercayaan bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, yang terjadi adalah tanpa pengetahuan jemaat, Allah dengan kuasanya membebaskan Petrus, melepaskan dari belenggu. Ya, apa yang hari-hari ini membelenggu kita, pikiran kita, perasaan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, intimidasi si iblis yang membelenggu kita, dosa kita yang membelenggu kita, berdoa dengan iman. Berdoa dengan iman. Di dalam nama Yesus kita akan mengalami kelepasan. Ya, dari segala hal yang membelenggu kita. Dari segala intimidasi, dari segala perasaan tidak berharga. Ya. Keterikatan kuasa kegelapan dan belenggu itu harus dilepaskan. Ketika itu tidak dilepaskan, maka kuasa kegelapan yang mengikat kita itu akan menjadi penghambat terbesar untuk kita mengenal dan mengalami Allah dengan benar. Ada satu titik di mana kita mentok untuk mengalami Allah, untuk mengenal Allah. Kenapa? Karena ada kuasa kegelapan yang mengikat kita, ada kuasa kegelapan yang bekerja menahan kita supaya kerohanian kita tidak bertumbuh. Lebih lagi ada tuntutan. Ada tuntutan dari kuasa kegelapan itu untuk kita mendorong kita melakukan sesuatu yang menyenangkan Dia. Dan kuasa kegelapan ini bisa terimpartasi ke generasi berikutnya. Seperti yang beberapa waktu saya pernah ceritakan bagaimana ada seorang orang tua yang terikat, yang mengikatkan diri dengan kuasa kegelapan. Dia tidak mau melepaskan. Hingga pada satu titik dia sudah tidak ingat lagi bahwa dulu dia pernah terikat kuasa kegelapan. Tapi ada satu kejadian di mana anaknya begitu dikuasai oleh kuasa kegelapan, begitu sulit dilepaskan, dan ternyata itu akarnya. Akarnya adalah karena bapak itu mengikatkan diri dengan kuasa-kuasa kegelapan. Hari ini pastikan setiap kita telah memutuskan segala pengaruh kuasa kegelapan yang berusaha mengikat kita, yang berusaha mencengkram kita. Kita dibebaskan dari belenggu-belenggu yang selama ini mengikat, mencengkram hati dan pikiran kita, kehidupan kita, yang membuat kita tidak maksimal. Ya. Dan yang terakhir, kita lihat sama-sama di dalam Yosua 10 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Yosua 10 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Yosua 10 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan, pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. 13. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Ya, kuasa doa itu mendatangkan kuasa Allah di dalam kehidupan kita.
Ketika Yosua tidak mampu melakukan banyak hal, ya, ketika Yosua akan membalas apa yang dilakukan oleh orang Amori, Yosua di dalam nama Tuhan berseru dan matahari berhenti, bulan berhenti. Terjadi seperti apa yang Yosua dapatkan. Doa, bisa saja melalui doa kita memperoleh apa yang kita inginkan. Yosua pun memperoleh hal itu. Ya. Dan di dalam perjanjian baru Yesus pernah bertanya sama orang buta, apa yang kau inginkan daripadaku? Dan orang buta katakan, aku ingin melihat. Dan Yesus memberikan mereka, mengizinkan orang buta itu untuk melihat. Di sini kita belajar bahwa di dalam doa kita, doa yang didoakan dengan penuh kuasa, dengan iman kita, itu sanggup menghadirkan kuasa Allah, menghadirkan permintaan yang kita minta kepada Allah. Tentunya orang yang berdoa dengan iman, orang benar, permintaannya gak bertentangan dengan firman Tuhan. Dan sekalipun tidak diberi, dia tidak akan meninggalkan Tuhan. Di sini kita bisa belajar, jangan malu untuk minta sama Tuhan. Tapi jangan marah kalau Tuhan gak kasih apa yang kita minta. Kita lihat di dalam Matius 7 ayat yang ke-9. Matius 7 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Wow. Bahkan di sini ada sebuah jaminan. Ya, ada sebuah jaminan dari Yesus bahwa Bapa akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ingat, Tuhan hanya akan memberikan yang baik kepada kita. Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kita. Dia hanya akan memberikan yang terbaik bagi kita. Di atasnya ada perumpamaan, Bapa mana yang memberi batu kepada anaknya minta roti, yang memberi ular kepada anaknya minta ikan. Demikian juga Tuhan. Tuhan tidak mungkin memberi kita ular ketika kita meminta ikan. Tuhan tidak mungkin memberi kita batu ketika kita meminta roti. Tapi yang sering kali terjadi dan tanpa disadari adalah kita lebih meminta ular dan batu daripada roti atau ikan. Karena kita lihat batu itu nampaknya lebih indah, ular itu nampaknya lebih indah. Lalu kita minta itu sama Tuhan. Ya. Doa yang demikian, doa yang didengar oleh Tuhan, tapi tidak dikabulkan oleh Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak sayang, tapi karena Tuhan tahu yang terbaik buat setiap kita anak-anaknya. Jangan hanya bangga menjadi status kita, memiliki status kita menjadi anak Tuhan. Tapi kita harus sadar sebagai anak, kita harus memberikan keleluasan kepada Bapa untuk memberi apa yang Dia pandang baik bagi kita. Ya, hari ini kita sama-sama belajar kuasa doa. Saya minta maaf tadi ada videonya ada kepotong, jadi saya bikin 2 video. Saya harap kita bisa tonton 2 video ini. Bicara tentang kuasa doa. Orang yang benar, doa orang benar, besar kuasanya. Siapa orang benar? Orang benar adalah orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kuasa doa, keintiman dengan Allah. Yang pertama, kuasa doa. Yang kedua, menyelamatkan. Doa yang lahir dari iman, menyelamatkan, membangkitkan, mengampuni dosa. Kuasa doa, tuntunan Allah nyata di dalam hidup kita lewat firman-Nya, lewat komunitas, lewat keluarga, orang-orang yang mengingatkan kita. Bisa Tuhan bicara menyatakan tuntunannya lewat itu semua. Lalu menghasilkan kekuatan dan pengharapan. Lalu mematahkan kuasa-kuasa kegelapan dan belenggu yang mengikat. Dan yang terakhir, kuasa doa sanggup menghadirkan apa yang menjadi kerinduan kita. Tapi di atas segalanya, Dia adalah Bapa yang tahu apa yang terbaik bagi anak-anaknya. Mari kita berdoa. Tuhan,
Di dalam nama Yesus kami bersyukur malam hari ini kami sudah menangkap apa yang menjadi isi hatimu, apa yang menjadi kerinduanmu. Hamba berdoa Tuhan, biarlah setiap kami boleh semakin teguh pada firman-Mu. Kami boleh menjadi orang-orang benar, iman kami boleh tumbuh sehingga doa-doa kami merupakan doa yang penuh dengan kuasa. Kami rindu mengalami kuasa doa yang membawa kami semakin intim dengan Engkau. Kami rindu mengalami kuasa doa di mana kami boleh semakin mengalami pengampunan dosa, mengalami penyelamatan yang daripada Engkau yang sempurna. Kami mau melalui doa kami Tuhan, kami mengalami kuasa terbebas dari segala keterikatan dosa, dari segala belenggu-belenggu, kuasa-kuasa kegelapan. Kami mau mengalami tuntunan Allah. Kami mau Tuhan kami mau mengalami kuasa Allah di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Roh Kudus yang ada dalam kami bergerak. Tuntun kami, terus ingatkan kami untuk kami berdoa dengan penuh percaya bahwa doa kami merupakan doa yang penuh dengan kuasa hanya bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus terus ajar kami, ingatkan kami, kuatkan kami, teguhkan kami untuk berdoa, membangun keintiman dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus terus mengingatkan, menguatkan, meneguhkan, dan memampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita semua.